Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Mutiara Adep dengan NPM 2308260081. Di sini saya akan mempresentasi untuk blok muskuloskeletal dengan berjudul osteoartritis atau OA. Untuk definisinya sendiri, osteoartritis merupakan penyakit sendi degeneratif kronis yang ditandai oleh kerusakan progresif kartilago artikular disertai perubahan pada seluruh komponen sendi, yaitu tulang, subkondral, membran sinovial, kapsul sendi, ligamen, dan otot sekitar sendi. Dulu OA dianggap hanya sebagai penyakit akibat proses wear and tear atau penuaan sendi, namun saat ini diketahui bahwa OA merupakan penyakit yang melibatkan proses biomekanik, inflamasi derajat rendah atau low grade inflammation, dan perubahan metabolik pada jaringan sendi. Lalu OA merupakan penyakit paling sering nyeri muskuloskeletal, kronis, dan disabilitas pada usia lanjut di seluruh dunia. Sendi yang paling sering terkena adalah lutut, panggul tangan, juga tulang belakang. Di sini inti dari definisinya itu yaitu penyakit degeneratif sendi bersifat kronis dan progresif menyerang seluruh struktur sendi. Penyebabnya nyeri dan keterbatasan fungsi. Lalu di sini juga ada anatomi sendi. Agar memahami OA, kita perlu mengetahui struktur normal sendi. Yang pertama itu ada kartilago artikular. Kartilago artikular merupakan jaringan ikat yang menutupi ujung tulang dan fungsinya mengurangi gesekan, menyerap tekanan, mempermudah pergerakan sendi. Kartilago tersusun atas kondrosit, kolagen tipe 2, proteoglykan, dan air sekitar 70%. Kartilago tidak memiliki pembuluh darah sehingga kemampuan regenerasinya sangat rendah. Lalu tulang subkondral merupakan tulang yang berada tepat di bawah kartilago. Fungsinya menopang kartilago, menyebarkan beban saat berjalan. Pada OA terjadi penebalan tulang atau sklerosis, pembentukan kista subkondral dan membran sinovial menghasilkan cairan sinovial yang berfungsi melumasi sendi, memberikan nutrisi kartilago. Pada OA terdapat terjadinya sinovitis ringan. Lalu ada ligamen dan otot. Biasa di sini ligamen menjaga stabilitas sendi, otot sekitar sendi berfungsi sebagai penyangga. Kelemahan otot quadriceps merupakan salah satu faktor risiko penting OA lutut. Lalu untuk patofisiologinya, OA dimulai akibat ketidakseimbangan antara pembentukan dan penghancuran matriks kartilago. Untuk tahap pertama, beban mekanik yang berlebihan menyebabkan cedera pada kondrosit. Penyebabnya obesitas, trauma, usia, menurunnya ligamen, lalu kondrosit menjadi aktif. Tahap kedua, kondrosit menghasilkan mediator inflamasi seperti IL-1B, TNF-A, IL-6. Mediator ini meningkatkan produksi enzim matriks metaloproteinase atau MMP, ada MPTS. Enzim tersebut menghancurkan kolagen tipe 2, proteoglykan. Tahap ketiga, kartilago mulai menipis. Permukaan sendi menjadi kasar, gesekan antar tulang meningkat. Inilah yang menyebabkan nyeri saat bergerak. Tahap keempat, tubuh menjadi perbaikan kerusakan. Terjadi pembentukan tulang baru di tepi sendi yang disebut osteofit. Namun osteofit justru menyebabkan deformitas. Tahap kelima, terjadi perubahan tulang subkondral berupa sklerosis, mikrofraktur, kista, akhirnya menjadi sendi semakin menurun. Ringkas untuk alur patofisiologi tadi, pertama ada faktor risiko menjadi cedera kartilago. Lalu terjadi inflamasi ringan, terjadi kerusakan kolagen, lalu terjadi kerusakan kartilago menipis. Gesekan tulang, nyeri osteofit, menjadi deformitas, dan menjadi disabilitas. Lalu ada faktor resiko. Faktor resiko tidak dapat dimodifikasi itu seperti usia. Risiko meningkatkan usia di atas 50 tahun karena kemampuan regenerasi kartilagonya menurun. Lalu jenis kelamin, biasanya wanita lebih sering terkena OA terutama setelah menopause. Lalu akibat ini penurunan estrogen. Lalu ada genetik, riwayat keluarga meningkatkan resiko. Cedera sebelumnya juga, misalnya terjadi robekan ACL atau meniskus, yang dapat dimodifikasi itu seperti obesitas, merupakan faktor risiko terbesar OA lutut. Setiap kenaikan berat badan meningkatkan terjadinya tekanan pada sendi beberapa kali lipat. Aktivitas berat seperti jongkok lama, mengangkat beban, lalu pemeriksaan fisik berat, kelemahan otot terutama di otot quadricepsnya tadi. Contoh dan juga ada malignment, yaitu contohnya gynovarum dan gynovalgum. Manifestasi klinisnya itu gejala utama OA nyeri bersifat mekanik, semakin sakit saat aktivitas, baik saat istirahat dan kaku pagi, biasanya kurang dari 30 menit. Berbeda dengan rheumatoid arthritis yang lebih dari 1 jam. Krepitasi, terdengar bunyi krek-krek saat digerakkan. Lalu penurunan gerakan menjadi terbatas, ada deformitas juga, misalnya gynovarum pada OA lutut. Untuk diagnosisnya ditegakkan berdasarkan anamnesis, nyeri kronik pada pagi di bawah 30 menit, sulit berjalan, sulit naik tangga, pemeriksaan fisik ada nyeri tekan, krepitasi, pembesaran tulang, menurun.
Untuk pemeriksaan radiologi terdapat foto polos yang pemeriksaan utamanya. Terdapat 4 tanda khas, yaitu penyempitan celah sendi, osteofis, sclerosis subkondral, kista subkondral, dan klasifikasi Kelgan-Lawrence itu ada grade sampai grade 4 dari grade 0. Yang grade 0-nya itu normal, grade 1 osteofit kecil, grade 2-nya osteofitnya jelas, grade 3 penyempitan sedang, dan grade keempat yaitu penyempit berat dengan adanya deformitas. Lalu ada laboratorium, biasanya normal, dilakukan hanya untuk menyingkirkan penyakit lain seperti rheumatoid arthritis, gout, septic arthritis. Lalu untuk penata laksananya, tujuan terapinya adalah mengurangi nyeri, memperbaiki fungsi, memperlambat progresivitas. Untuk non farmakologi merupakan terapi utama, meliputi edukasi pasien, itu sangat penting. Penurunan berat badan juga sangat penting untuk tidak ada penumpukan pemberatan pada tungkai bawah kaki. Lalu ada latihan aerobik untuk terbiasa menggerakkan tulang-tulangnya, itu latihan penguatan quadriceps juga untuk ototnya, fisioterapi juga alat membantu jalan. Untuk farmakoterapinya ada NSAID topikal, ada NSAID oral, ada paracetamol juga, duloxetine, dan injeksi kortikosteroid intraartikular. Dan bisa juga operasi dilakukan bila terjadi konservatif gagal. Itu seperti ada pilihannya, itu ada osteotomi, total knee replacement, total hip replacement. Untuk komplikasinya, tanpa terapi yang adekuat dapat terjadi deformitas permanen, lalu ada kontraktur, disabilitas, penurunan kualitas hidup, dan depresi, meningkatkan risiko jatuh dan juga kebutuhan operasi penggantian sendi. Lalu untuk penutupannya, di sini osteoartritis merupakan penyakit sendi degeneratif kronis yang mengenai seluruh struktur sendi. Penyakit ini disebabkan oleh interaksi faktor mekanik, biologis, dan inflamasi ringan yang menyebabkan kerusakan kartilago, pembentukan osteofit, serta perubahan tulang subkondral. Diagnosis ini ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan radiologi juga. Penata laksanaan menekankan terapi non farmakologis, terutama penurunan berat badan, itu sangat penting, dan juga latihan fisik, disertai obat-obat sesuai indikasi. Pada kasus lanjut tindakan operasi seperti total joint replacement menjadi pilihan. Jadi di sini untuk penyakit OA ini harus untuk edukasinya itu memang yang kita pilih itu yang paling utama itu penurunan berat badan dan latihan fisik, karena itu sangat membantu untuk menggerakkan tulang-tulang pada tulang-tulang yang sudah yang sudah terkena inflamasi ringan, atau juga gara-gara faktor mekanis dan biologisnya tersebut. Nah, itu mungkin itu saja dari saya. Lebih atau kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.